Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pasal ziarah dan bergaul dengan para budiman, orang soleh, dan mengharap dosa mereka, dan ziarah ke tempat-tempat yang secara baik. Ziarah di sini tafsirannya mungkin sedikit agak berbeda dengan kita. Ziarah itu artinya mengunjungi, bukan hanya makom, tapi adalah orang-orang yang masih hidup, yang punya tanda petik keistimewaan tertentu menurut pandangan yang ziarah. Barang siapa melakukannya semata-mata karena mencari ridha Allah dan semata-mata karena Allah, maka akan dicatat oleh Allah menjadi seperti itu. Jadi hadisnya tadi, jadi malaikat akan datang kemudian mencatatnya itu. Saya ulangi sekali hadisnya, Qurannya itu yang dipakai adalah surah Kahfi yang 60 hingga 66. Ingatlah ketika Musa berkata kepada pelayannya, saya tidak akan berhenti hingga saya sampai di Majma'ul Bahrain, atau saya akan berjalan terus seabad atau seminggu. Al-Baqarah 60. Kemudian sampai pada ayat, berkata Musa pada hamba Allah yang telah diketemukan itu, dapatkah saya mengikuti engkau supaya engkau dapat mengajari saya dari ilmu yang telah diberikan Allah padamu dari petunjuk. Jadi Nabi kita nanti yang mengatakan kamu jangan sabar mengikuti saya, insya Allah saya sabar ya. Oke, saya beri waktu 3 kali, nanti kalau kamu tidak sabar 3 kali berarti kita berpisah ya. Nanti di ayat ini artinya dari ayat ini Nabi Musa ziarah mengunjungi Nabi Khidir untuk supaya diberi pelajaran ilmu yang telah diberikan Allah padanya. Kemudian ketika menghadapi seperti itu, Allah menyampaikan supaya sabar. Sabarkan dirimu bergaul dengan orang-orang yang selalu berdoa pada Tuhan pagi dan sore, karena hanya mengharap keridhaan Allah semata-mata, tidak ada yang lain. Sabar. Sabar itu artinya tidak orang kikuk apapun juga. Ya, dalam Quran disampaikan sabar itu alladzina, yaitu orang-orang yang ketika tidak sama musibah, mendapat musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu selalu mengatakan bahwa semua itu dari Allah, dalam dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Itu orang sabar. Nah, semoga kita menjadi bagian itu. Nah, ziarah ini mengunjungi orang yang dianggap istimewa semata-mata hanya mencari ridha Allah. Ya. Ini saya ucap sekali lagi hadis dari Abu Hurairah itu yang berkata bersabda Nabi, jadi Nabi itu bercerita ada seorang berziarah pada temannya di suatu dusun. Sekali lagi saya ingin menegaskan kitab ini ziarah adalah mengunjungi pada seseorang, bukan hanya kalau sekarang ziarah itu seolah-olah adalah kubur ya kita mentahnya. Tapi di kitab ini mengunjungi orang-orang yang dianggap punya keistimewaan semata-mata karena Allah. Ada seorang berziarah pada temannya di suatu dusun, maka Allah menyuruh seorang malaikat dengan berupa manusia mengajak di tengah jalannya. Dan ketika bertemu, malaikat bertanya, hendak kemana kau? Jawabnya, saya akan pergi berziarah kepada seorang teman karena Allah ya, di dusun itu. Maka ditanya, apakah kau merasa berhutang budi padanya atau membalas budi kebaikannya? Jawabnya, tidak. Saya hanya semata-mata kasih sayang kepadanya karena Allah ya begitu.
karena Allah. Berkata malaikat, saya ini utusan Allah kepadamu bahwa Allah mencintaimu sebagaimana kau mencintai seseorang itu hanya karena dia. Nah, ini menjadi pegangan kita ketika kita membangun satu hubungan perkawanan, semoga semata-mata karena Allah. Jadi ringan kaki pergi kemana semata-mata karena Allah, insya nanti akan mendapat serupa yang didapat oleh yang diceritakan Nabi. Hadis berikutnya, Abu Hurairah radhiyallahu berkata, bersabda Nabi SAW, barang siapa yang melawat orang sakit atau ziarah sahabatnya karena Allah, maka dipanggil oleh suatu seruan, selamatlah kau, selamatlah perjalananmu, dan selamat menjadi pribumi di surga. Luar biasa. Jadi kita misalkan ya, mari berusaha menjenguk teman kita di rumah sakit semata-mata karena Allah. Kenapa kamu balas dia muda? Saya karena Allah itu memerintahkan kalau ada teman yang sakit jenguklah. Saya hanya itu. Maka disampaikan malaikat itu di atas kita menyampaikan selamatlah kau, selamatlah perjalanan, dan selamat menjadi pribumi di surga. Itu hadis. Penjelasan percaya monggo, aku percaya banget. Ya. Yang hidup ini kan tuntunannya kita ada, hadisnya begini kita percaya. Jadi mulanya ya saat bisa ya kita insya Allah sudah lakukan ya, mudah-mudahan itu. Ketika ada bahkan dulu ketika ada teman kita yang kehilangan orang tuanya di Banyuwangi, kita bisa apa orang-orang kok boleh enggak satu karena Allah perintahkan itu ya, itu dibalas semua dalam soal yang kita cari Allah perintahkan sampai ke Madura, sampai ke Solo, sampai ke Pacitan, sampai ke mengapa? Ya karena perintahkan itu, gitu ya. Oke, ini hadisnya. Jadi ketika kita dalam perjalanan itu malaikat menyampaikan, selamatlah kau, selamat perjalanan, selamat, dan selamat menjadi penduduk surga. Uridarnya gimana? Ketika dengan sarana itu kemudian kita bisa di surga, betapa nikmatnya. Ketika ada orang mati mensolati, ketika ada orang sakit menjenguk, ketika ada putus di jalan yang menghalangi kita, ketika ada sesuatu yang mengganggu kita bersihkan, ketika ketemu seorang putus salam, ketika punya ilmu disampaikan tanpa apa, tanpa ingin dibayar, tanpa ingin balasan, tanpa apapun, itu yang bertanaman pada kita. Kalau soal balasannya seperti apa, karena Allah juga yang nawainya begitu, insya Allah di sini akan berlaku pada kita. Ini malaikat yang menyampaikan, selamatlah kau, selamat perjalanan, dan selamat menjadi penduduk surga. Saya baca artinya. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ada maridun, siapa yang mengunjungi saudara sakit, atau berziarah, akhalahu fillahi, hanya akan menziarah saudara hanya karena Allah, nada'u munadiyani kita bataba mamsaka wadabaka minal jannati mansila. Dengan malaikat kita bataba mamsaka wadabaka minal jannati mansila. Yang terjemahannya kurang lebih tadi ya. Selamat gue, selamat kau laku, dan selamat kau jadi pribumi surga. Saya demikian dulu. Semoga kita bisa mengenal sidik-sidik ini untuk jadi saya ada urip. Sekali lagi kita ingatkan, kita tidak akan pernah tahu kapan kita mati, tapi pasti itu wajib
mati itu wajib, dan ketika mati itu sudah ditanya nanti ketika hidup kamu ngapain, pertama yang pertama pasti sholatnya, yang kedua amalannya kamu lakukan apa. Semoga amalan-amalan itu betul-betul gojaannya ada. Apa-apa ketika amalan itu tidak kita gojai, boleh jadi tertolak. Contoh, sama orang menengok orang sakit, tapi nawa itunya beda. Satunya ingin serius, kalau aku sawamane orang tidak dapat apa-apa gitu. Ya, sama berangkatnya satu mobil, boleh jadi yang kita dapat di hadapan Allah berbeda. Kemarin kita katakan, salam. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian yang berkenan belajar kita bersedih, mari kita lanjutkan kita secara bahasa siarah dan bergaul dengan para budiman, para soleh dan mengarah mereka dan siarah ke tempat-tempat yang bisa dipakai. Salam kita kepada mereka seluruh dan kita bersama. Ada hal yang perlu kita pegang dari hadis yang tadi kita baca adalah bahwa jika bisa sekuat tenaga apapun yang kita lakukan semata-mata karena politik, jangan ada sedikit zarah pun niat-niat di luar itu, misalkan supaya dapat amal baik, supaya dapat teman, supaya pantas, supaya dapat. Semoga kita berada di sana, karena di dalam hadis tadi disampaikan dicontohkan kepada kami seorang yang ziarah pada temannya hanya karena tidak karena belas budi, tidak karena ingin bla-bla-bla, hanya maka diikuti oleh malaikat dan malaikat menyampaikan aku ini utusan Allah dan melihat niatkan, maka apa yang melakukan mendatangi tempat karena cinta kepada Allah, sekarang Allah mencinta, dan kalau Allah sudah mencinta maka dunia akhirat menjadi baik. Jadi kemudian hadis yang kedua adalah dari Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah, barang siapa yang melamar orang sakit atau ziarah sahabatnya hanya karena Allah, ingat, hanya karena Allah, bukan karena supaya patut, bukan karena dapat teman supaya pantas dalam maka tadi dinyatakan maka dipanggil oleh suatu sebuah selamatlah perjalanan dan selamat menjadi menteri di surga. Oleh karena itu maka mulai sekarang mari kita biasakan di benak tiap kita bahwa dalam halaman satu bukan karena yang lain, semata-mata hanya mencari Allah ini. Semoga kita jalankan. Orang yang demikian maka dia tidak akan mengalami apapun ketika melakukan sama-sama melakukan satu amalan, boleh jadi yang didapatkan akan berbeda dengan kebalikan. Semoga niat kita hanya mencari kita. Wa antum qala Allah qala Rasulullah man ada maridat au zar aqala billahi la tadiyadin inka wa ta'ala mamsada wa ta'ala minal jannati mansila, yang terjemahnya kurang lebih tadi yaitu Allah barang siapa yang menolak orang sakit atau siapa sahabatnya hanya karena Allah maka dipanggil oleh satu sebuah selamatlah perjalanan dan selamat menjadi pribadi di surga. Hati-hati baik, semoga itu dijadikan kepada kita. Kita kata lagi dengan hadis berikutnya dari Abu Musa al-Asy'ari berkata, bersabda Nabi Muhammad, sebenarnya pemahaman sahabat yang baik dan sahabat yang buruk itu bagaikan pembawa fisik atau kastur dan peniup api
maka pembawa fisik ada caranya membeli kepada, atau kau membeli kepadanya, atau kau mendapat bauan daripada. Ada peniup api kalau tidak membakar pakaiannya, maka kau akan mendapat bau busuk daripadanya. Ini ada sudah kepada muslim. Mudah-mudahan kita menjadi pembawa kasturi kepada dan semoga hadis berikutnya dari Abu Hurairah bersabda bersama, wanita dikawini karena pakaian, karena harta kekayaannya, atau kebangsawaannya, atau kecantikannya, atau karena agamanya, maka utamakan istri yang beragama, pasti tidak hilang usahamu. Jadi, ini sangat sering kita dengar, tapi ini aslinya hadisnya. Kalau kita ini kembali muslim, walaupun berbeda, Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa kulmaratu dinikahi wanita itu dalam harta empat, oleh karena empat perkara. Lima dia karena hartanya dia, wali asal dia dari karena keturunannya asal dia pak super apa ya, karena yang terus kembali tidak patut, padahal dia enggak, dia dapat apa itu bukan karena asal tapi karena takwa. Kemudian wajib wadali karena din agamanya, farfar dini taribat jajan. Jadi pilihlah karena agamanya, kalau agamanya kemudian bisa melakukan wanita yang pilih karena agamanya, ketika ditinggalkan dia akan menerima amanah dan akan amanah. Jadi kalau kita berarti ditinggal selamanya, dia tidak akan serong, dia tidak akan khianat, dia muslim, agamanya benar. Kalau ternyata melakukannya dia agamanya bagus. Jadi memilih lima dia, ikhasa dia, karena kecantikannya dan paling dia karena agamanya, maka mudah-mudahan kita menjadikan pilih-pilih dari 10 ya pasti tidak seperti ya, silakan semuanya. Keterangan biasanya tidak orang jika mencari tempat hidup istri, maka tujuan utama dari menanyakan orang kepada kekayaan atau kebangsaan atau kecantikan serta harta. Dan yang terbaik adalah yang mencari istri karena hidup seorang perempuan yang sopan santun, berpimpin oleh ajaran agama. Maka selain dari itu tidak terjamin kebahagiaan hidup dan kelancaran serta berlangsungnya cita-cita harapan. Bahkan kemungkinan hanya membawa bangku. Ini keterangan yang bangkunya. Ini saya salah, mudah-mudahan kita. Nah, semoga menjadi jabat kemasi kita. Jadi insya Allah akan masyarakat. Ini ada macam banyak. Jadi insya Allah kita teruskan besok dalam pasar siaran dan bergaul dengan para beriman dan para ulama mereka, dan siaran tempat-tempat yang bersejarah. Demikian Bapak Ibu dari sekali lagi, semoga kita mendapatkan semata-mata hanya mencari Allah karena Allah, ini tidak karena lain. Semoga kita nanti bisa menjadi dirinya Allah dan masuk surga masyarakat. Dan siapa yang berkenan belajar kitab Riyadhus Shalihin terjemah, mari kita lanjutkan belajar kita di hari ini, hari Jumat tanggal 29
bulan Jumadil Akhir 1442 Hijriah, pada tanggal 19 Desember 2025. Shalawat dan salam kepada Rasul, mudah-mudahan kita bersama tiba kita pada pasal ziarah dan bergaul dengan para budiman dalam orang soleh dan para ulama mereka, dan ziarah ke tempat-tempat yang berjalan baik. Allah berfirman, sabarkan dirimu bergaul dengan orang-orang yang selalu berdoa pada Tuhan pagi sore, karena harap perintahnya semata-mata. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala wasbir nafsaka alladziina yad'una rabbahum bil ghadati wa 'ashiyyin yuriduna wajhahu. Disabarkan diberikan perintah nafsaka dirimu ma'a bersama alladzina orang-orang yang yad'una jaga lalu berdoa Rabbahum pada Tuhannya bil ghadati pada waktu pagi, sore hingga sore, atau dan sore wajah yang hanya mengharap ridho Allah. Di pasal sebelumnya juga dipakai sebagai pedoman. Semoga kita dijadikan untuk punya kemampuan seperti itu, lalu sabar bergaul dengan orang-orang yang selalu menghadapkan wajahnya Allah Ta'ala setiap saat. Ini mudah-mudahan menjadikan kita punya kebiasaan untuk bisa selalu menjadi orang-orang yang terbimbing oleh Allah Ta'ala dan menjadi orang-orang yang selalu bersama dengan orang-orang yang soleh yang mulia. Kemudian hadisnya dari Anas radhiyallahu ia berkata, Abu Bakar mengajak Umar, mari kita berziarah rumah Ummu Aiman radhiyallahu, sebagaimana Rasulullah sering berziarah. Jadi ini terjadi setelah kanjeng Nabi. Kemudian Abu Bakar mengajak Sayyidina Umar untuk mengunjungi Ummu Aiman, dan ketika telah sampai ke rumah Ummu Aiman, mendadak Ummu Aiman menangis. Maka bertanya kepada orang sahabat Rasulullah ini, mengapakah kau menangis? Tidakkah kau mengetahui bahwa yang disediakan oleh Allah untuk Rasulullah lebih baik? Karena sekarang beliau sudah ada. Maka dia mulai, saya tidak menangis sekarang. Saya mengerti yang di sisi Allah jauh lebih baik untuk Nabi SAW. Tapi saya menangis karena wahyu kini telah berhenti dari langit. Kalimat ini sangat memilukan hati keduanya, yaitu Abu Bakar dan Umar, sehingga ketiga-tiganya sama-sama menangis bersama-sama. Jadi Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ini meneruskan kebiasaan ketika masih bersama Rasulullah, itu juga terbiasa mengunjungi rumah sahabat. Nah, kemudian ini dilanjutkan walaupun kanjeng Nabi
Ini ajarannya, yaitu biasakan berziarah pada rumah orang-orang yang soleh, orang-orang yang selalu hatinya itu tertuju kepada Allah, mengharap ridhonya, mengharap ampunannya, dan mengharap dunia. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang maka ketika kebiasaan itu dilanjutkan pada saat Kanjeng Nabi sudah tidak ada, wong Jawa ngerasa rokok-rokok tambah dengan Kanjeng Nabi masih ada, apalagi dibarengi dengan satu realitas bahwa pada saat Kanjeng Nabi masih sugeng, wahyu itu datang dari Allah kepada Nabi sampaikan kepada para sahabat. Nah, sekarang sudah berhenti. Ini yang dulu menjadikan ketika orang merasa pilu, merasa perih hatinya, mengenang itu dalam kondisi Sayyidina Abu Bakar berkunjung pada rumah dari Ummu Aiman. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi kebiasaan ziarah yang dilakukan Nabi diteruskan oleh sahabat beliau dengan Abu Bakar dan Umar. Hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, bersabda Rasulullah, jangan bersahabat kecuali dengan orang mukmin yang beriman, dan jangan makan makanan kecuali oleh orang yang bertakwa, dan jangan makan makananmu kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Ini keterangannya. Ini hadis dalam persahabatan masing-masing itu mengharapkan saling bantu. Mungkin di sini mendefinisikan bersahabat ini akan lebih erat dibandingkan berteman. Bersahabat itu lebih personal sifatnya. Di keterangannya, sebab dalam persahabatan masing-masing mengharapkan saling bantu dengan dasar percayai, maka hal ini tidak mungkin terjamin keamanan dari pengkhianatan kecuali jika bersahabat dengan orang mukmin yang benar-benar beriman. Juga makanan, jika dimakan oleh orang bertakwa, maka berguna di dunia dengan selalu teringat di kebaikan itu, dan pada masyarakat tidak dipergunakan untuk kejahatan. Jadi orang-orang yang beriman pasti menggunakannya dalam rangka bertakwa kepada Allah, dan di hari kiamat kemudian akan mendapatkan pahala yang cukup dari amal yang lain. Demikianlah para sahabat. Jadi runtutan ketika kita berziarah, ketika kita bersahabat, itu ternyata bukan hanya terhenti di dunia, tapi terus sampai nanti di akhirat. Dan itu bagi orang yang bertakwa benar-benar akan merupakan satu bekal yang insya Allah akan mengantarkan dirinya lebih berpotensi kepada ridho Allah SWT. Semoga kita menjadi orang-orang yang kita berikan bisa seperti itu. Mengutus pada masa hormat dan mengutamakan para ulama dan orang-orang terbuka serta memuliakan mereka. Ini kelanjutan yang kemarin dasar dari maksudnya Rasulullah Asmilah. Katakanlah, dapatkah disamakan antara mereka yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Sesungguhnya yang dapat menyadari itu adalah orang-orang yang sempurna akal pikirnya,
Waqala ta'ala hal yastawi alladziina ya'lamuuna walladziina la ya'lamuun innama yatazakkaru ulul albab. Ini Allah tegaskan apa sama orang yang tahu dan tidak tahu. Hanya orang-orang yang menyadari tentang itu yang sempurna. Kita perhatikan demikian. Kita usahakan yang kita lakukan berdasarkan pengetahuan yang ada di dalam surah. Kita belajar sebenarnya sehingga apapun yang kita lakukan disalahkan diri bukan sia-sia. Hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah, "Hendaklah mendekat kepada orang-orang dewasa yang pandai, ahli al-fikir, kemudian berikutnya, awaslah. Janganlah berkesan-kesan macam orang pasar." Ini nanti bukan membimbing dari awal yang semula diingatkan kita sekali lagi. Ini masih kaitannya dengan hadis yang kedua yang kita baca. Tadi kita Rasulullah jika sholat meratakan bahu kami sambil bersabda, ratakanlah dan jangan berselisih, ojo udah. Kalau berselisih, saya ini bukan berselisih di antara makhluk yang bukan sholat juga bisa santuannya hanya mengerti orang-orang hendaknya mendekat kepada orang-orang dewasa, orang-orang dewasa dan yang pandai-pandai. Kenapa? Karena nanti bisa menggantikan dari imam. Kemudian yang berikutnya, ini ada sekali sama dengan yang Muslim, tapi sumbernya berbeda. Keyakinan termasuk yang mengatakan bersabda bin Abi dalam mendekat kepada guru orang-orang dewasa yang pandai-pandai, ahli fikir dan berikutnya. Lalu, nah ini peringatan kita supaya jadi menjadi pemahaman bagi kita. Abu Mas'ud Qubah bin Amr al-Badri radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW bersabda, yang berhak menjadi imam, ingat, yang berhak menjadi imam ialah orang yang lebih pandai dalam kitab Al-Quran. Jadi dalam jamaah, yang lebih pandai dalam rahasia itu yang berhak menjadi imam, bukan yang kedua, bukan yang tapi yang bukan di dalam tadi masuk dulu tadi kan. Kemudian kalau dalam kepandaian itu sama, maka yang lebih dulu mengerti sunnah Rasul, yaitu hadis-hadis. Siapa yang mengenal amalan ini dasarnya hadisnya paham. Kalau dia paham, maka itu harusnya menjadi berat dari dibandingkan yang bukan. Kalau ternyata pandangannya sama, maka siapa yang lebih hijrah? Kalau sudah menentukan hijrah dari bukan tidak. Kalau dalam hijrahnya juga masih bersamaan, siapa yang lebih tua? Jadi tua itu terlalu rentan dari Al-Qurannya dan sunnahnya, hijrahnya baru tuanya. Kalau dalam tuanya sama usianya, maka cari yang lain dan jangan mengimami di tempat kekuasaan orang lain kecuali izinnya. Maka orang yang sangat paham tidak mau melangkah imam kecuali diizinkan oleh orang yang jadi imam. Maka kemudian biasanya dan jangan duduk di tempat istimewanya kecuali dengan izinnya. Ini yang kita teruskan. Jadi dulu biasanya kajian saya punya tempat yang tetap itu jangan duduk di situ sebagai atas izinnya. Ini hadisnya. Kemudian terakhir ini adalah pada
saya pikirkan bagaimana menghormati ulama dan orang-orang yang seharusnya kita muliakan karena kapasitas mereka kan ilmu. Dari jalan itu adalah berkata adalah Nabi Sallam mengumpulkan dua orang yang terbunuh dalam perang Uhud juga meninggal dalam satu guru dan bertanya siapa yang mana yang lebih banyak pengertian dalam Qurannya, maka didahulukan dalam yang sekedar saja yang keaturannya siapa yang antara orang ini yang menerima Quran yang didahulukan kemudian yang demikian para sahabat, para jamaah semoga kita ditakdirkan oleh Allah sebelum kita meninggal menjadi orang yang paham Quran, paham Sunnah dan diberi kekuatan untuk bisa menjalankan Sunnah. Tiada meninggalkan perkara dan perkara-perkara kecuali akan menjadi orang-orang yang masuk neraka, mengutamakan beliau dan memuliakannya. Di melanjutkan hadisnya saya ulangi dari hadis Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Asyhadu berkata Rasulullah bersabda yang berhak menjadi imam ialah yang lebih pandai dalam kitabullah dalam hal kepandaian itu jika bersamaan, maka yang lebih mengerti sunnah Rasulullah. Kalau dalam sunnah Rasulullah masih bersamaan, maka yang lebih jauh hijrah. Kalau dalam hijrah masih juga bersamaan, maka yang lebih tua usianya. Dan jangan mengimami di tempat kekuasaan lain orang kecuali dengan izinnya. Dan jangan duduk di tempat istimewanya kecuali dengan izinnya. Insyaallah tadi sudah kita bahas, semoga kita bisa paham. Selanjutnya ini hadisnya banyak macam-macam bagaimana menghormati ulama. Maimun bin Abi Sa'id berkata, Aisyah diminta oleh seorang peminta-minta, maka diberinya sebuah penghormati. Kemudian tidak lama datang seorang peminta-minta yang lebih sopan, maka dipersilakan duduk dan diberi makan. Dan ketika Aisyah ditegur tentang perbedaan zakat itu, ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, tempatkanlah masing-masing orang menurut kedudukannya. Abu Dawud dan dalam Muslim dari Aisyah, Rasulullah menyuruh kami menempatkan tiap orang pada tempatnya masing-masing. Kemudian dari Abi Sa'id Samurah bin Jundab berkata, dahulu di masa Rasulullah SAW saya masih muda remaja dan saya hanya hafal dari ajaran-ajarannya, dan pada tiada sesuatu yang menahan saya untuk bicara melainkan karena di sini banyak orang yang lebih tua daripada saya. Jadi karena banyak yang lebih tua maka beliau menahan diri untuk tidak bicara. Kemudian bagaimana orang yang lebih tua ini ternyata ajaran Islam berdasarkan hadis ini tadi sudah. Maka Abu Yahya Sa'id bin Abi Atsum berkata, Abdullah bin Sa'id dan Muqasiyah bin Mas'ud pergi ke daerah Khaybar pada masa damai. Khaybar itu satu lembah yang antara Mekah Madinah. Maka berpisahlah kedua orang ini, yaitu Abdullah bin Sa'id dan Muqasiyah tadi berpisah. Nah, kemudian ketika Muqasiyah pergi ke tempat Abdullah bin Sa'id, mendadak didapatinya dia itu mati bernada. Maka segera ditanamkannya dan kembali dari Madinah. Maka Abdurrahman bin Sa'id dan Muqasiyah dan Buayyah bin Mas'ud ketiganya pergi
dan menceritakan hal itu. Dan ketika Abdurrahman akan bicara, Abdurrahman bin Sa'id bicara, Nabi bersabda, kami yang lebih besar, yang lebih tua, yang bisa dahulu. Karena Abdurrahman ketika itu yang termuda, maka yang tidak terdiam. Sehingga kedua saudara itu, Mukhasiyah dan Muhasyab, yang berbicara. Maka setelah Nabi mendengar keterangan kejadian itu, bersabda, beranikah kamu bersumpah yang kemudian tidak menerima dia tebusan untuk orang yang mati? Ini tadi ada yang ngomong yang baju yang belakangan, kemudian yang keduanya adalah berani dan kamu menerima sumpah yang kemudian dapat kegiatan tebusan karena orang yang mati tadi. Kalau berani silakan. Ini yang berikutnya, Jabir radhiyallahu berkata, adalah Nabi SAW mengumpulkan dari sebagai orang terbunuh dalam perang Uhud. Ternyata di tanah juga adalah yang lebih paham Al-Quran, lalu kemudian yang tidak begitu paham Al-Quran. Dua orang yang mati di tanah bunuh yang lebih paham Al-Quran. Maka perbedaan orang ini, perbedaan menghormati orang itu, ulama yang lebih paham tentang Al-Quran diberikan derajat yang lebih dimuliakan. Kemudian Abu Musa berkata, termasuk mengagungkan Allah jika menghormati orang yang tua, yang muslim, dan orang yang pandai Al-Quran, dan tidak berlebihan dan tidak mengambilnya, dan menghormati pada pemerintah yang adil. Kita pemerintah kita bisa adil, ya, dan semoga diberi kekuatan Allah. Dia lahir Amr bin Shu'aib dari ayahnya berkata, bersabda Rasulullah SAW, bukan dari umatku orang yang tidak belas kasih kepada yang lebih kecil atau muda dan tidak menghargai hormatan yang lebih tua. Maka ketika jamaah kita ada anak kecil, siapa yang peduli? Kita anak itu anak yang belum dewasa. Anak itu bukan orang dewasa, begitu kecil. Anak itu punya perkembangan jiwa yang masih anak, perlu diarahkan, perlu diberitahu dengan kasih. Nah, ayah sholat isya, ayah sholat coba ayo proses bulan itu sholat fisik. Kalau kita semua kita yang peduli, jangan salah karena mereka anak tidak peduli pada kita. Hadisnya ini, jadi bahkan tidak dia umatnya kadang Nabi. Ya, jika ternyata termasuk orang yang mengagungkan kepada Allah jika menghormati orang yang tua dan pandai Al-Quran dan tidak berlebihan dan tidak mengagungkannya dan menghormati para pemerintah adil dan termasuk kepada yang diundang mencintai dan belas kasih. Maka ini menurut saya kita terima kasih kepada semuanya yang sudah menaruh belas kasih dan kepada anak-anak kita, itu penerus kita. Jadi kita beritahu dengan belas kasih dan kasih sayang, insya Allah mereka akan paham, akan ngerti dan akan jadi penerus kita. Semoga demikian. Ini hadisnya seperti ini tadi. Karena Nabi itu mengajari untuk melampau saja, yaitu dikatakan kami, saya sudah di sini. Abdurrahman yang kemudian dan ada Quran. Maka kemarin ketika Gus Mustafa Bisri, Yai Mustafa Bisri mengatakan, siapa yang bertanya tentang Islam, jawab saja adab yang baik. Itu Islam, berarti Islamnya baik. Karena Islam mengajarkan adab yang sedemikian tinggi kita semuanya. Ya, bukan hanya pada yang lebih tua, para anak yang lebih muda. Ini kadang-kadang kita tidak begitu peduli.
padahal itu merupakan legalitas. Ya. Bayangkan ketika anak bermain-main, ketika waktunya sudah waktunya sholat. Kalau tidak ada yang mengingatkan, terus mau jadi apa dengan kita? Kita akan ditanya oleh Allah, apa menuai begini hujan-hujan, masyarakat tidak berita. Paling tidak kita ingatkan. Nah, silakan aja kita sholat. Selesai sholat silakan bermain-main lagi. Masih panjang waktunya. Sungguh ya. Landasannya di sini. Coba saya ulang sekali lagi. Ibnu Umar itu anaknya Sayyidina Umar berkata, bersabda, saya bermimpi seolah-olah saya musiman, masuk gigi, mendadak datang kepada dua orang, maka saya berikan siwa itu kepada yang kecil, tapi saya tunggu dahulukan yang besar, maka saya berikan kepada yang besar, kepada yang kecil. Tetapi tetap yang besar itu yang kecil bukan perhatikan. Terakhir, Amr bin Su'aib dari ayahnya dan dari neneknya berkata, bersabda Rasulullah, bukan dari umatku orang yang tidak belas kasih kepada yang lebih kecil atau muda dan tidak menghargai kehormatan yang lebih tua. Hadisnya berbunyi, wa amritni Su'aibun an-nabihi an-jadidi radhiyallahu qala Rasulullah SAW, mereka Kanjeng Nabi paling jauh, laisa bukan minta golongan kami man orang telah merekam waksin orang belas kasih sohiro pada yang kecil, anak-anak sohirona, jadi dari yang kecil-kecilnya wajahnya murid dan tidak menghormati syarafa kabirina pada orang yang berkuat. Ajaran Allah yang dimana bisa membaca ini kitab yang sering hadis ini, hadis ke-8 tadi keadaan juga ke-6. Semoga kita ada kekuatan itu terjemahkan ajaran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW agar kita bisa menjadi orang untuk dunia akhirat dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.